pertama-tama konteksnya kembali mungkin kami bisa jelaskan bahwa why-nya mengapa ada seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 ini adalah pembenahan 3 hal penting dalam pemerintahan kita dan yang juga terkait dalam hal yang berhubungan dengan tata kelola guru. Pertama, perbaikan tata kelola guru itu sendiri. Kita tahu banyak yang perlu kita tingkatkan supaya terjadi secara lebih optimal. Lalu kemudian penyelesaian isu guru honorer. Dan yang ketiga, bagian dari reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik sebagai aparatur sipil negara. Tadi Pak Pimpinan sudah menyebutkan data-data terkait dengan kebutuhan guru, dan dari data pokok pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengestimasi bahwa kita memiliki kebutuhan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri itu sekitar 1 juta guru. Dan ini yang ingin kita lakukan untuk mendorong skema rekrutmen ASN P3K sesuai kebutuhan dan untuk mendorong produktivitas aparatur sipil negara sebagai pelayan publik yang akan dalam konteks pendidikan tentunya melayani murid-murid kita, dan yang sangat penting meningkatkan kesejahteraan guru karena gaji dan tunjangannya ini setara dengan PNS, dan kebutuhan nasional guru secara tata kelola bisa terdiskusi dengan lebih baik lagi. Yang bisa mengikuti seleksi ini guru honorer termasuk semuanya. Tadi Mas Menteri sering mengatakan ini adalah semuanya bisa ikut gitu ya. Jadi tidak perlu lagi ada kategori ini dan juga lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Nah, berbeda dengan sebelumnya, rekrutmen yang kita lakukan pada saat ini pertama, kita juga memberi dukungan untuk belajar. Jadi kita mendorong guru-guru untuk bisa memanfaatkan ini kesempatan untuk belajar, terutama untuk kemampuan minimum konten yang menjadi amanah dari mapel yang diampu. Dan yang kedua, bisa diberikan kesempatan ujian seleksi hingga 3 kali. Jadi sehingga tadinya sangat high stake, hanya sekali dan langsung iya dan tidak. Sekarang bisa ada kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Dan selanjutnya biaya seleksi sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ini memudahkan pemerintah daerah untuk bisa tidak perlu khawatir terkait penganggaran untuk seleksi. Nah, slide selanjutnya, tadi Pak Pimpinan sudah memberikan data-data terkait dengan kebutuhan guru kita yang ada di sekolah negeri. Jadi guru honorer saat ini dari data Dapodik itu berjumlah 742.000 sekian. Nah, kita memiliki kebutuhan guru 1 juta. Artinya kalau ini pun diangkat semua sekaligus, kita memiliki kekurangan guru, formasi sebanyak 275.000. Jadi artinya kebutuhan kita memang sangat luar biasa besarnya. Dan ini yang kita ingin bagaimana caranya untuk bisa guru-guru kita ini bisa diangkat tentunya. Namun perlu juga kita tekankan sesuai dengan agenda reformasi birokrasi tentang ASN bahwa kualitas pelayanan publik seperti yang dirujuk di Undang-Undang Nomor 5 tentang 2014 bahwa dibutuhkan ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini yang ingin kita dorong juga sekaligus dengan momentum rekrutmen ASN P3K. Tahapan pengadaan guru ASN P3K 2021 ini flow-nya. Insya Allah pendaftaran bisa segera akan kita lakukan. Lalu kemudian ada seleksi administrasi di sana untuk mencek berkas-berkas yang perlu linearitas dan juga keterkaitan dengan ijazah yang ini insya Allah sudah kita lakukan. Lalu kemudian ujian akan kita lakukan 3 kali assessment, terdiri dari kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan pertanyaan wawancara secara tertulis. Dan peserta kita menargetkan di tahun ini bisa mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Sesudah itu dilakukan pengumuman hasil dan pemberkasan. Bahwa dari Panselnas kami memutuskan beberapa hal tentang kebijakan formasi ini. Pertama, ujian seleksi ini tentunya dengan beberapa bulan yang kami masukkan dari berbagai pihak tentunya, dan kami mendengar dan memutuskan beberapa hal di sini.
ujian seleksi terutama buat guru-guru honorer di sekolah negeri yang mungkin merasa khawatir ya kalau misalnya langsung semuanya ikut gitu ya. Jadi seleksi yang pertama untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Dan ujian kedua dan ketiga baru kita buka kepada semua guru honorer dan lulusan PPG. Terus untuk passing grade, peserta dengan umur 40 tahun ke atas dan terhitung pada saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mengajarnya mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebesar 75 poin atau 15%. Dan peserta penyandang disabilitas mendapatkan bonus nilai kompetensi tambahan jika berumur 40 tahun ke atas ya, tapi ini untuk penyandang disabilitas sebanyak 50 poin atau 10%. Dan peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Namun tentunya tetap perlu lulus passing grade di tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara.